Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agustin Tiasa Putri, mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Pancasakti Tegal. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 bagi para pengusaha UMKM. Dan di sini juga saya akan membahas beberapa tips yang bisa digunakan oleh para pengusaha UMKM di tengah mewabahnya virus COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang tidak hanya Indonesia tetapi juga dunia sedang menghadapi wabah virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19, di mana COVID-19 ini menyebabkan terganggunya kegiatan-kegiatan karena masyarakat harus melakukan social distancing dan tidak boleh bertemu dengan orang lain, berkumpul dengan orang-orang. Bahkan pandemi ini muncul ketika bulan puasa dan akibatnya Lebaran juga tidak ada pemudik karena semua pemudik yang dari luar kota dilarang untuk pulang ke daerahnya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak yang luar biasa, terutama pada faktor ekonomi, di mana orang-orang yang biasanya bekerja sehari-hari dan menggantungkan mata pencahariannya sebagai buruh pabrik, pekerja honorer, terus juga para ojek online, mereka kesusahan dalam menghadapi pandemi ini. Banyak yang mengeluhkan, seperti contohnya ojek online, mereka tidak boleh membawa penumpang. Akibatnya pendapatan yang mereka terima juga berkurang, bahkan cenderung sepi. Nah, seperti contoh lain juga buruh pabrik banyak yang di PHK atau dirumahkan karena pihak pabrik memperkecil jumlah pengeluaran untuk menggaji para karyawannya, sehingga mereka memilih untuk merumahkan para buruh pabrik tersebut supaya mereka tidak usah mengeluarkan banyak dana untuk menggaji para karyawannya. Nah, dampak ini juga mempengaruhi kepada para pengusaha UMKM, yaitu usaha kecil menengah, di mana banyak yang membuka toko, namun toko-toko mereka sepi karena tidak adanya pembeli dan orang-orang juga tidak keluar rumah, tidak melakukan aktivitas di luar. Sebagai akibat dari pandemi ini, barang-barang yang mereka produksi juga hanya untuk pajangan, tidak ada yang membeli, dan akibatnya juga bahan-bahan baku berkurang karena melonjaknya harga bahan baku, sehingga mereka kesulitan untuk memproduksi barang-barang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi tips beberapa yang bisa digunakan untuk para pengusaha UMKM dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Pertama, jika permintaan barang menurun, kita bisa membuka layanan kepada para customer kita yang terdahulu dengan cara kita sebagai pemilik UMKM, kita tetap memberikan informasi kepada mereka bahwa kita tetap menerima pemesanan atau pembelian, namun dalam bentuk online, atau nanti barangnya dikirim ketika customer sudah melakukan pemesanan kepada kita, sehingga customer tidak usah repot-repot untuk datang ke gerai atau toko tersebut. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan marketplace. Seperti yang kita tahu, sekarang sudah banyak
marketplace seperti contoh Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk-produk kita. Nah, para marketplace itu juga sudah menawarkan banyak sekali menawarkan banyak penawaran seperti gratis ongkir atau memakai voucher potongan harga, sehingga para customer juga akan semakin tertarik kepada barang-barang kita. Nah, yang ketiga, kita bisa memanfaatkan lewat media sosial seperti contoh Facebook, Twitter, atau Instagram untuk melakukan penjualan, sehingga orang luar juga bisa mengetahui apa yang kita produksi, sehingga barang-barang yang kita produksi juga akan dibeli oleh mereka. Atau bisa juga dengan menggunakan website. Yang keempat, ini merupakan pilihan yang tersulit jika memang sudah tidak bisa dilakukan itu semua. Untuk memperkecil pengeluaran, mau tidak mau kita harus merumahkan beberapa karyawan. Namun itu juga harus melewati dengan beberapa pertimbangan agar mereka juga tidak merasa benar-benar kehilangan mata pencaharian mereka. Dan yang terakhir, walaupun kita tetap membuka toko, kita harus tetap mematuhi aturan dari pemerintah, yaitu seperti menyediakan tempat cuci tangan, wastafel, terus menyediakan masker untuk para karyawan, dan juga melakukan social distancing agar karyawan tidak berkumpul, atau dengan memberikan jarak kepada para karyawan. Tapi mereka masih tetap bisa berkomunikasi dalam suatu lingkungan tersebut.